Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar untuk mata praktikum sistem multimedia oleh saya, PJ Rengganis. Saya lupa saya pernah mengajar kelas ini atau belum, tapi ya sudah, salam kenal semuanya. Lalu yuk kita masuk. Untuk pertemuan pertama itu masih pengenalan multimedia. Apa itu multimedia gitu kan. Dan saya mau langsung kabarin, jadi untuk mata praktikum ini, materinya kan sebenarnya melanjutkan dari pemrograman web ya, dari PWeb. Jadi kalian tuh bikin sistem, yang penting ada multimedianya, baik itu lagu, video, gambar, dan lain-lain. Nah, dan materi per pertemuannya pun nanti akan saya berikan tergantung akan menambahkan media apa. Tapi intinya untuk kalian, nanti kalian akan membuat project dan untuk softwarenya tuh bebas juga tergantung praktikan. Maksudnya kalian mau misalnya nyaman di web, karena kemarin udah pernah web, atau misalnya ada anak Android mau bikin lewat Android, boleh juga Android Studio gitu kan. Atau misalnya aplikasi multimedia lain juga boleh gitu kan, ada banyak ya. Kalian boleh selama itu mengandung unsur multimedia gitu. Dan ya intinya kalau mau web pun nggak apa-apa. Nanti di sini juga saya akan menjelaskan dari web juga aja, karena kalian juga udah pernah web juga kan, gitu. Terus, sama mau ngabarin kalau PWeb tuh kemarin kalian pakai CI nggak? Pokoknya sekarang tuh di Lab TI kita pakainya CI, Code Igniter. Tapi kalau misalnya untuk yang praktikum sistem multimedia ini sih kalian cukup HTML biasa aja sih, maksudnya nggak harus kayak gitu banget. Dan ini materinya nggak sulit, karena kan kalian juga pasti udah pernah bikin semua gitu kan. Jadi kalian ikutin aja, yang penting kalian tahu multimedia itu bagaimana, dan bagaimana cara membuat sistemnya gitu. Atau kalau misalnya kalian emang lebih bagus di Android atau apa juga, bisa kalian kembangkan lagi gitu. Yuk, mulai definisi dari multimedia. Apa itu multimedia? Kalian bisa lihat di sini, multimedia sesuai namanya, dia terdiri dari dua kata. Pertama multi, kedua media. Multi artinya banyak, dan media itu sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Jadi kita punya banyak cara untuk menyampaikan informasi atau pesan tadi gitu kan. Dan contohnya apa aja? Ada teks, bisa. Teks itu adalah bentuk yang paling mudah, sangat mudah karena hanya terdiri dari kumpulan karakter gitu kan. Baru dilanjutkan ada audio, gambar, bahkan kumpulan gambar yang bergerak bisa menjadi animasi gitu kan. Jadi video maupun grafik bahkan. Yang bertujuan untuk tadi menyampaikan informasi atau memberikan hiburan. Dan arti secara khususnya sih untuk konsep IT kita, multimedia adalah penggunaan beberapa media yang ada di dalam komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks tadi gitu. Dengan alat bantu atau tool, yaitu software yang akan kita gunakan, dan koneksi, yaitu link. Jadi kita cukup meng-embed saja, cukup menambahkan, cukup menyematkan media yang akan kita tampilkan, begitu. Sehingga nanti saat user, pengguna, melakukan navigasi, atau berinteraksi, atau berkarya, atau berkomunikasi, atau menekan suatu tombol ibaratnya kan, maka mereka bisa mengakses media-media tersebut, begitu. Dan ini ada kumpulan definisinya, bisa kalian baca sendiri ya. Ada menurut Rose, dan lain-lain lah. Oke, mungkin saya skip saja. Lanjut, sekarang sistem. Tadi kan baru multimedia, sekarang sistem multimedia. Sistem multimedia artinya dapat mendukung secara terintegrasi. Jadi software ini tidak hanya isinya video terus udah gitu, tapi bisa kumpulan tadi kan multimedia, kumpulan entah video, gambar, dan lain-lain, dan kita integrasikan. Misalnya dari website, saat kalian klik link, nanti ada tampilannya, isinya sudah banyak, sudah rapi sistemnya dalam satu website tadi itu misalnya ya. Jadi dia mendukung secara terintegrasi, baik secara penyimpanannya, transmisi, dan representasi sejumlah media digital, tadi berupa kumpulan media melalui komputer. Dan syarat
kapan kita menyebut itu sistem multimedia adalah setidaknya ada kombinasi media. Jadi ada kedua jenis media, baik itu ya continuous atau discrete yang kita gunakan. Contoh media discrete itu adalah teks dan gambar. Dan untuk media continue, artinya untuk melihat itu kita butuh waktu gitu kan, untuk mendengar sampai utuh atau melihat tayangan gitu kan. Makanya kita disebut continue, media continue yaitu audio dan video. Jadi disebut sistem multimedia apabila setidaknya ada teksnya atau ada gambarnya dan juga ada entah audionya atau videonya. Itu. Jadi ini sih yang harus kalian hafalin, media discrete yang langsung bisa kalian lihat gitu kan, teks, gambar, continue, berarti ada durasinya gitu. Lalu syarat kedua, setidaknya adanya independensi atau kemandirian dalam suatu sistem. Yaitu aspek utama dari jenis media yang berbeda adalah keterkaitan antara media tersebut. Jadi walaupun dalam satu website ada kumpulan media, kalian bisa tetap mengakses itu bersamaan gitu. Ibaratnya dengan satu klik gitu kan, kalian bisa melihat, oh ada gambarnya, ada videonya, ada apanya gitu. Jadi walaupun banyak begitu, itu nggak berantakan juga kan. Kalian juga bisa berinteraksi gitu, bisa antara gambar, video itu kalian tuh bisa membedakan gitu. Nggak numpuk, nggak rapi lah kelihatannya gitu. Terus syarat ketiga, komputer yang terintegrasi. Jadi sistem harus dapat melakukan pemrosesan yang dikontrol oleh komputer dan dapat diprogram oleh sistem programmer atau user. Ya, intinya ini yang kita bikin ya, websitenya atau Androidnya, atau sistem multimedia lain. Saya waktu itu pernah disuruh bikin ini, sistem multimedia, tapi saya bahkan lupa sebenarnya apa ya softwarenya. Bahkan mungkin kalian juga nggak pernah dengar, karena coba aja searching contoh sistem multimedia itu banyak banget sebenarnya. Dan di modul pun, nih kalau misalnya saya tunjukkan yang mana ya, sebentar, ini kan masih yang tadi ya, kurang lebihnya. Ini ada juga nih multimedia, fungsi multimedia apa saja. Ini secara istilahnya, syaratnya tadi kombinasi media, independence, dan computer supported integration. Ini belum dibahas, standalone nanti dulu. Nah ini pengenalan Flash, jadi ada belajar Flash. Nanti kalau kalian mau, minta aja modulnya ke saya ya, nanti PC aja. Nomor saya, nanti saya hubungi ketua kelasnya. Oke, nah terus di multimedia sendiri ada komponen-komponennya. Yang pertama ada teks, tadi ya, intinya sangat mendasar juga, dia masih simple, tapi tanpa teks kita juga nggak ngerti nggak sih konteks dari multimedianya itu apa gitu. Jadi walaupun simple, tapi ini pasti ada sih biasanya dalam multimedia gitu. Terus selain teks juga ada gambar pastinya. Nih gambar atau tampilan diam. Tadi makanya disebut apa? Media discrete. Jadi dia tidak kontinu, tidak ada pergerakan juga dalam tipe gambar gitu kan. Lalu next ada suara, audio, yaitu satu-satunya media yang unik. Dia disebut media kontinu juga, yang menjadi elemen dari multimedia. Jadi yang biasanya kita menggunakan indera penglihatan dalam sistem multimedia, khusus untuk suara ya tidak ada tampilan apa-apa kan. Kalau ada kan berarti disebut video kan. Kita cukup memakai indera pendengaran saja gitu. Terus ini tuh ada penjelasan panjangnya, nanti kalian pause aja ya. Terus animasi, kalian udah tahu ya, kumpulan gambar yang ditampilkan secara bergantian sehingga akan terlihat bergerak. Dan lebih mudah dicerna oleh pemakai karena kita pasti lebih memilih gambar yang bergerak atau video ibaratnya, karena kan lebih mudah dan interaktif gitu kan, lebih enak dipandang juga gitu. Kalau gambar diam kan udah aja gambar selesai gitu, nggak ada hiburannya. Kalau video, elemen tambahan yang berisi rekaman dari kaset video atau yang lainnya yang bersifat analog dan dimasukkan ke komputer atau website atau Android tadi dan berubah menjadi gambar-gambar digital, tapi tidak jauh berbeda dengan animasi yang bersuara gitu. Tapi video tuh lebih sederhana. Ini
videonya kalian harus definisikannya beda ya. Jadi video di sini itu video yang kita rekam gitu loh, maksudnya kita rekam kejadian apa atau gimana itu kita masuk ke video. Tapi kalau ada kumpulan gambar, kita editing segala macam, itu masih ke animasi di sini sih. Dan ekstensinya juga bisa dilihat. Terus untuk yang Flash, merupakan salah satu produk web design tool yang diproduksi oleh Macromedia. Saya kayaknya Flash tuh udah nggak ada ya, ini nggak sih? Ini kan modul lama nih, tuh ada Flash, bikin pakai Flash, ada menu barnya, toolboxnya. Cuman ya makanya nih kita kan sekarang bebas nih. Terserah kalian mau bikin project apa, misalnya kalian mau bikin media pembelajaran rekayasa perangkat lunak misalnya. Di situ kalian masukkan video materinya, terus kalian masukkan entah teksnya, bacaannya, audionya, suara orang lagi jelasin gitu. Ya terserah lah. Masing-masing harus beda ya, tiap anak harus beda. Dan yang pasti itu memuat apa yang sudah kita pelajari gitu. Atau kalian mau tambahkan sendiri juga boleh. Karena kan yang nilai nanti asisten kan. Gitu. Terus, balik lagi ke sini ya. Nih ada juga pembagian sistem multimedia. Ada sistem multimedia standalone, ada yang berbasis jaringan. Kita sih nggak ini ya. Ini kan kalau misalnya kalian mau bikin sistem multimedia yang isinya streaming YouTube, dan atau enggak streaming Gmeet kalian, terus apa lah. Itu kan lumayan ya jaringannya, bandwidthnya, ibarat sinyal, internet, dan lain-lain, dan bisa jadi kemacetan jaringan atau infrastrukturnya lagi misalnya gitu kan. Ini belum lah, kita nggak ini. Kita yang sistem multimedia standalone. Seenggaknya ada storage-nya pastinya, tapi untuk website apa ya, paling kalian cuma bikin HTML doang kan, maksudnya untuk storage nggak besar. Karena keuntungan dari melakukan embed atau menyematkan sesuatu media, kita mengaksesnya secara online. Jadi paling kalian butuh sinyal internet ibaratnya kan. Tapi untuk website sendiri atau aplikasinya sendiri ya nggak bakalan berat, karena kalian bukan harus menyediakan filenya juga gitu. Gitu sih. Terus lanjut lagi, metode penyajian multimedia. Wah ini tergantung ya, tapi kalau kita kan udah jelas digital, jadi kita skip. Perangkat lunaknya kita pakai yang perangkat lunak ada komponen dalam data processing. Ini enggak, no. Ini tadi udah dijelaskan juga nih, teks, audio, gambar, video, animasi. Interactive link, nih ada tambahan interactive link. Dia berguna untuk menggabungkan elemen multimedia menjadi informasi yang terpadu. Maksudnya apa interactive link? Jadi dia tuh dibagi jadi dua dulu nih awalnya. Ada yang struktur linearnya, ada yang non-linear. Untuk yang linear, dia menyediakan satu pilihan situasi saja kepada pengguna. Contohnya apa? Misalnya film. Kalian kalau nonton film kan udah ya nonton aja. Kalian nggak bisa mencet tombol di film. Kalian nggak bisa adjust filmnya sesuai ending yang kalian mau gitu kan. Itu ya udah kita menerima apa adanya yang diberikan aja gitu kan. Film, video gitu. Ya udah terima gitu. Kalau non linear itu yang ibaratnya aplikasi-aplikasi yang ada multimedianya gitu. Karena kalian bisa melakukan berbagai macam interaksi di situ. Kalian bisa klik tombolnya, bisa ikut mengoperasikan, bisa ikut ya terdapat event di situ terhadap suatu kejadian yang menyebabkan hal yang terjadi. Jadi kita bisa mengakses, bisa berinteraksi gitu. Itu non linear. Gitu. Kalau linear ya kita dikasihnya apa ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita terima, kita saksikan, kita pelajari gitu kan, udah sebatas itu gitu. Paling itu sih. Oh nih, sama tambahan nih animasi itu biasanya setidaknya 25 frame tiap detik untuk kualitas standarnya. Makanya animasi itu lebih rumit dibanding sekadar video gitu. Dan video di sini juga dilihat tuh ada live video, misalnya ada full motion. Ini bisa kalian baca lah. Paling itu untuk teorinya. Ya, sekarang kita lanjut bikin websitenya. Untuk bikin website cuman HTML kok, nggak susah. Kalian terserah mau pakai text editor apapun. Di sini saya lagi adanya Visual Studio. Misalnya kalian mau pakai Sublime juga boleh, bebas lah. Di sini saya juga udah open folder. Sebenarnya kalian kalau lagi pakai Visual Studio ya tinggal ke klik file, open folder gitu kan. Masukin tuh folder yang kalian mau. Di sini saya udah bikin folder sistem multimedia. Kita select. Muncul nih, gitu kan. Nanti kan masih kosong nih, pura-puranya masih kosong. Ya udah kalian tinggal klik ini new file, kalian ketik embedded
atau embed video gitu kan. Ini kalian ketiknya gini, embed video.html, jangan lupa. Enter, jadi. Terus yang paling pertama kalian lakuin ya HTML gitu kan. Itu HTML, kalian ketik. Terus tab, kalau saya sih langsung tab, jadi langsung muncul semua gitu kan. Jadi nggak harus capek-capek ngetik doc tab bla bla bla. Terus untuk ini sih kita nggak butuh nih. Ini nggak butuh, saya mau langsung hapus aja. Nggak butuh ini. Dah. Terus untuk penjelasan HTML-nya sebenarnya kan udah ya di PWeb ya. Cuman kalau ada yang belum tahu, misalnya ini doc type HTML, yaitu tipenya kita emang kalau bikin web kan pakai HTML ya. Hypertext Markup Language. Terus di HTML pasti ada headnya. Headnya itu gunanya untuk kita coding sesuatu yang nggak bakalan kita tampilkan di layout kalian, di interface kalian. Jadi kalau kalian ada codingan yang nggak mau ditampilkan dalam laman kalian, kalian masukkan ke head. Page title-nya misalnya kita ganti, title kan judulnya, yaitu bagian tab-nya nih. Jadi tab ini tulisannya kan embed video. Nah, nanti tab website kalian apa nih, page title, kita ganti misalnya teman satu atau apa, terserah kalian ya. Jadi kalian sesuaikan nih. Untuk ACT-nya itu kalian cuma ngerjain ini, yang bakalan saya kerjakan sekarang. Itu doang ACT. Untuk LA, laporan akhir, itu kalian sudah bikin project, bebas kalian mau bikin apa aja. Mau masukin video apa, kasih gambar, kasih audio, semua. Ya, kalian seenggaknya kan udah belajar upload gambar doang, udah lah ya. Gitu. Kalian mau searching juga boleh lah. Tapi yang pasti tiap anak harus beda. Ada konsepnya gitu. Misalnya kalian mau temanya apa gitu. Jangan random semua gambar kalian masukin. Kayak koran misalnya, jangan gitu juga gitu ya. Terus, udah, jangan lupa ada, kan ini bahasa markup ya. Jadi kumpulan tag, ini bukan bahasa pemrograman, ingat. Jadi jangan lupa ada buka tutupnya nih, pakai slash. Gitu. Terus untuk body kan tempat kita ngodingnya nih, tempat kita masukin apa yang mau kita tampilkan gitu. Untuk body-nya kita ketikin aja heading misalnya kan, kita mau pakai heading. Heading kan ada 6, H1, H2, H3 sampai 6. H1 besar gitu kan, makin besar gitu. Semakin bawah H6 makin kecil, tapi saya mau H2 aja. Cukup H2. Terus misalnya H2-nya nanti ada paling atas ada teks, berarti kan saya mau bikin teks ini. Elemennya teks, embed video di web misalnya. Kalau kalian mungkin media pembelajaran apa, terserah kalian lah ya. Konsep kalian mau isinya upload tentang game atau tentang K-pop atau J-pop, bebas gitu ya. Terus udah gini kita masukin nih sekarang video yang akan kita sematkan. Misalnya kita kan nggak upload video sendiri ya. Nanti kan berat tadi saya bilang kan. Misalnya kita ambil video dari YouTube nih misalnya ya. Oke, misalnya nih saya udah buka YouTube. Saya lagi dengerin lagu ini misalnya nih. Like switch. Oke. Terus saya cara embednya dari link ini, jangan kalian kopas ini langsung. Tapi kita butuh scriptnya juga, butuh codingan juga. Jadi kita langsung ke share nih. Tombol share. Kalian klik share. Terus kalian pilih embed. Oke? Jadi klik share, langsung pilih yang embed. Tuh, nanti bakalan ada kumpulan programnya. Ini kalian langsung klik aja, kalian copy semua. Dari iframe sampai akhirnya nih. Sampai yang slash iframe ditutup. Gitu ya. Udah, kalian copy. Terus langsung kalian masukkan ke sini. Tuh, selesai. Tapi, coba kita lihat dulu ya hasilnya gimana. Jangan lupa di save. Ctrl save. Ctrl S. Oh, saya sih udah tampilin di sini juga. Misalnya enter. Tuh, jadi gini embed video di web gitu kan. Ada teksnya, ada videonya langsung kayak gini, dan kalian bisa langsung tonton di sini juga. Oke, gitu ya. Tapi misalnya mau di tengah, ya kalian ganti dong. Jadi tambahin codingan center gitu kan. Jadi udah saya lakuin sih. Saya hapus lagi aja. Center, tapi ini saya X. Ctrl X aja, pindahin ke dalam center ini nih. Biar di tengah munculnya. Ini juga nih. Center. Kan ini sisanya ya simpen ke dalamnya, dalam center gitu. Save,
Ya udah, di sini langsung kalian refresh. Ya, ini kan kosong nih, gini doang. Ya makanya kalian nanti coba tambahin apa, misalnya video, gambar, bebas lah. Itu untuk LA. Untuk ACT kalian cukup SS outputnya ini, listingnya yang tadi, gitu. Ya, yang tambahan-tambahan ini nggak harus sih sebenarnya nih. Ini kan saya cuman tadi ya terima ini aja dari Visual Studionya. Dan bebas ya, kalau misalnya kalian ngerasa, oh aku udah bikin PI ini kak, gitu, bikin PI apa, Android, ada sematkan videonya, audionya, itu kalian SS aja, yang kira-kira codingan menyematkan medianya gitu loh. Dan kalian SS outputnya, udah gitu aja. Jadi, nggak harus kalian sebenarnya bikin dari awal lagi juga, nggak harus. Tapi kalau kalian emang udah punya, ya udah boleh dipakai gitu. Yang penting jangan sama, jangan asal cuma searching doang, itu juga takut ketahuan asisten nanti kalau sama kelas lain atau gimana gitu ya. Paling gitu sih. Bebas ya. Beneran web atau misalnya Android. Sebenarnya apa saya lihat Canva itu termasuk ini tau multimedia juga, cuman kita kan nggak masukin link apa-apa juga nggak sih? Ini kan tema materi hari ini tuh tentang kalian menyematkan suatu video misalnya dari YouTube dan kalian embed gitu kan. Jadi jangan itulah gitu. Ya, paling gitu sih. Ya, gitu aja dari saya. Kalau ada yang nggak jelas nanti kita jimit atau bisa hubungin saya. Nanti minta nomor saya ke ketua kelas ya. Nextnya kita bakal belajar apa? Nanti saya kabarin juga ya. Gitu aja dari saya. Makasih buat hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Nanti kalau minta materi minta aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.